Om Swastiastu. Halo halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko Mantiati, absen 32. Perkenalkan, nama saya Nikita Noviana Dewi, absen 31. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi Subianti, absen 33. Kami bertiga dari kelas 7B akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang pernah berjaya sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis membuat Banten dikenal hingga ke Eropa dan Timur Tengah. Di mana sih letak Kerajaan Banten? Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Provinsi Banten sekarang. Sebelum menjadi kerajaan Islam, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Banten didirikan pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1526-1527. Pendiri Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Masuknya Islam ke Banten tidak lepas dari Kesultanan Demak yang ingin menguasai jalur perdagangan dan sekaligus menyebarkan Islam ke Jawa Barat. Setelah berhasil menaklukkan Banten dari Pajajaran, Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Sultan pertama dan mulai membangun pemerintahan Islam di Banten. Beberapa raja-raja yang berperan penting dalam kejayaan Kerajaan Banten antara lain: yang pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama yang memperkuat Islam dan perdagangan. Sultan Ajeng Tirtayasa, raja terbesar di Banten. Di masa pemerintahannya, Banten mencapai puncak kejayaan dan berani menantang VOC Belanda. Nah, yang ketiga ada Sultan Haji. Sultan Haji adalah anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, namun bekerja sama dengan VOC Belanda yang menyebabkan pada akhirnya Kerajaan Banten melemah. Kerajaan Banten terkenal sebagai pelabuhan perdagangan internasional. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, beras, dan rempah-rempah. Peninggalan budaya penting Kerajaan Banten antara lain: yang pertama, Masjid Agung Banten; yang kedua, Keraton Surosowan; yang ketiga, Banten Spellwich. Kerajaan Banten mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, campur tangan VOC Belanda, dan lemahnya persatuan dalam kerajaan. Akhirnya Banten berada di bawah pengaruh Belanda dan kehilangan kedaulatannya. Kerajaan Banten merupakan contoh kerajaan Islam Nusantara yang maju dalam perdagangan dan berani melawan kolonialisme. Sejarah Kerajaan Banten mengajarkan kita tentang persatuan, kepemimpinan, dan kemandirian bangsa. Sekian yang dapat saya jelaskan dan kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Santi Om. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih.